Dan untungnya kami memang lahir di era orang sudah mulai jenuh atas kotak-kotak musik. Kalau bisa main di situ berarti kita udah termasuk band top lah di Bandung. Kalau belum jangan berharap gitu kan. Kalaupun sudah main di situ tapi belum menjinakkan penontonnya, belum bisa sukses membawa penonton, larut dalam pertunjukan berarti gagal gitu. Ternyata Richard mendapatkan kesenangan di situ, menikmati banget itu dengan musik apa yang kita mainkan. Terus bertemu dengan label. Nah, label itu kami ditolak, nyebutnya ayah aneh lah, ada yang nyebutnya dan sebagainya, suruh ganti nama dan sebagainya, dan kami nggak mau terima dengan. Kami pernah satu masa di toko Aquarius, mereka pikir ini band tidak bertuan, maksudnya tidak bertuan tuh nggak ada label besarnya. Tapi tetap kan di ada luar dong. itu kami nggak kompak. Keributannya ada dong. Banget. Pas lagi ngebahas lagu nih. Kami itu nggak kompak di urusan di selain musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan kreasi. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng saya Mr. Dik di acara Pura-Pura Podcast Ruang Bicara. Terima kasih sebelumnya buat kawan-kawan kreasi, untuk para subscriber yang sudah meminta ada beberapa bintang tamu katanya hadirkan siapa. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah sekarang saya kedatangan tamu spesial karena banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari pura-pura tamu pada malam ini. Siapakah beliau? Yuki Pasben. Ya, 2000 Kang, 2000 siap, penonton, 2000 penonton yang ada di depan. Oke, hebatnya gitu nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 2000. 2000. Jagoan gitu, kilat. Nah, ini kawan kreasi, alhamdulillah Kang hatur nuhun Sami-sami. sudah bisa datang menyempatkan, walaupun sebetulnya kawan kreasi ini harus tahu nih, kita syuting jam 11 malam nih kawan kreasi. Oh iya. Karena si Kang Yuki Punten pisannya. habis dari sana sini dan ya alhamdulillah terima kasih juga Kang sudah bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke sini untuk bisa ngobrol-ngobrol, berbagi lah sama kita. Karena sekarang di zaman sekarang ini Kang, jadi gini, asalnya gimana ya? Di zaman sekarang ini kan digitalisasi ini baru-baru sekarang kebanyakan setelah pandemi nih, Kang Yuk. Orang pada bikin konten, orang pada bikin segala macam lah, termasuk si ruang kreasi inilah. Ini dampaknya dari pandemi gitu. Nah, akhirnya dari awal saya mencoba untuk ngobrol sesama musisi, sama teman-teman musisi, berbagi kebahagiaan lah istilahnya, berbagi ilmu dan segala macam gitu. Nah, kemarin berapa hari yang lalu ya, Kang Iwan Ones 2 hari yang lalu lah, dia cerita di riffnya seperti apa gitu. Nah, terus sebelumnya juga saya pengennya Kang Richard yang datang, tapi ternyata Kang Richard ada di Jakarta dan masih PPKM. Jadi akhirnya saya panggil Afedis lah anaknya, gitu. Nah sekarang alhamdulillah kita dapat Kang Yuki-nya langsung, karena Yuki adalah pas adalah Yuki, gitu katanya kan. Jadi sekarang langsung sumbernya nih saya bisa dapetin. Gimana kabarnya Kang Yuki nih? Alhamdulillah. Di samping kesibukan pandemi seperti sekarang ini. Nggak sibuk, pandemi ini membuat punya banyak kesempatan buat kontemplasinya, buat introspeksi, buat bebenah akhirat. Kalau buat saya bebenah diri gitu ya. Bebenah diri dengan tujuan untuk memikirkan hal yang jauh di depan kita gitu. Ya, betul. Alhamdulillah memang akhirnya malah jadi banyak kesempatan buat mengkorek-korek lagi. Mengkorek-korek lagi kunahannya orang tikinya. Nah, orang tibet gitunya nah gitulah. Ya. Dulu kan kita nggak punya kesempatan untuk itu hese gitu. Kalau jadwal sibuk, kalau jadwal pabelit, kalau jadwal kerja lagi numpuk, nggak sempatnya kita mikirin orang tibet kieunya, orang bet kitunya gitu. Jadi emang ya alhamdulillah lah. Buat saya jadi banyak kenikmatan dalam kesunyian teh kan ya. Jadi tidak kenikmatan itu tidak selalu hingar-bingar. Iya. Jauh dari hingar-bingar, tapi malah menemukan banyak hal-hal yang luar biasa di balik kegundahan di zaman orang yang asa hese menang duit, asa itu, asa iya, tapi setelah dilewati, orang teh asa untung, ujung-ujungnya asa untung gitu.
untung sekali gitu. Jadi betul ya, Kang, segala sesuatu juga dibalik ke apakah itu selalu ada hikmah ya, betul ya. Benar. Dan hikmah itu memang selalu positif ya, hikmahnya itu selalu positif. Kalau saya percaya pada kata hikmah ini harus berlandaskan kepada husnuzon ya, kita kepada Sang Pencipta. Meyakini betul, yakini bahwa Allah menciptakan itu sesuatu nggak pernah ada kejelekannya, nggak pernah ada keburukannya, nggak ada selalu ada keindahan, selalu ada kasih sayang Allah di balik segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita maupun di kehidupan banyak orang gitu. Seluruh alam jagat raya ini. Yang pada saat itu tidak sempat kita memikirkan. Ya, sempat. Nah, sekarang yang pengen saya ngobrol nih, mumpung ada Kang Yuki, memang saya mewakili netizen Kang. Mewakili teman-teman tim Ruang Kreasi juga yang ada di sini gitu. Di saat si Kang Herman nulis jadwal tanggal sekian ada Yuki Pasben itu, wah ini gara itu Kang. Pertanyaan yuk. Oke, siap. Banyak titip pertanyaan. Siap. Banyak titip pertanyaan. Termasuk ada pemain gitarnya The Bungsu. Jadi si Ruang Kreasi ini yang pada akhirnya menjadi media, Kang. Jadi si The Bungsu ini adalah satu band yang dia pengen mencoba untuk rilis di Ruang Kreasi dengan penontonnya Ruang Kreasi, katanya gitu. Nah, itulah pemain gitarnya namanya Emo. Nah, dari Emo itulah, karena anggap gini, Kang, saya selalu pengen berbagi, Kang, berbagi kepada teman-teman kita yang masih bermain band sekarang gitu. Si Emo itu ya, saya mau nitip pertanyaan katanya, karena dia selalu menonton semua podcast di Ruang Kreasi. Jadi pengalamannya selalu dia diperhatikan gitu. Nah, sekarang kebetulan dia adalah penggemar Pasben itu karena Trisno itu lebih Jepang daripada band-band Jepang yang di Indonesia, katanya gitu kan. Gitu. Lebih ya ada istilah kayak gitu ya, Mo ya. Ada istilah kayak gitu. Jadi katanya pengen tahu dari awalnya Pasben itu kok bisa ketemu sama dari awal ini berarti Kang. Karena memang saya tahu ceritanya, Kang Herman tahu ceritanya Pasben, tapi kan yang lain nggak tahu nih awalnya seperti apa sih kok jadi Pasben gitu. Nah, dari awalnya dari situ dulu, Kang. Dari awalnya kayak gimana? Nih, mau dengerin nih. Panjang nih, ya. Ini Kang Yuki cerita nih. Ini panjang. Ini berarti nih, bisa ini 3 episode nih. Episode sejarah doang. Gimana, Kang? Pasben itu dimulai dari namanya ya, dari mulainya kita menggunakan nama Pasben itu kurang lebih tahun 91. Itu dimulai 91 itu setelah ada Trisno masuk, ada Beng Beng, saya, dan drummernya adalah Heri, dulu namanya Heri. Heri UU namanya. Nah, kami semua ini anak Unpad. Heri UU yang paling tua. Dia peternakan, Beng Beng peternakan, Beng Beng pertanian, saya dan Trisno sastra. Saya Jepang, Trisno Jerman. Nah, jadi kami memainkan musik apa yang kami mencoba lepas dari kebiasaan dan dari pagar-pagar. Kami tubruk pagar-pagar karena kami adalah orang-orang yang punya pengalaman unik. Trisno itu lama senang dengan musik-musik disco, musik-musik elektronik dan sebagainya. Bahkan sempat jadi DJ juga. Terus Beng Beng itu lama main jazz, jago lah main jazznya. Terus Heri juga sama, satu orang drummer yang kakaknya semua main drum. Jadi kebayang tuh, dia anak terkecil yang main drum, jadi semua skill kakak-kakaknya turun ke dia. Jadi satu keluarga tuh drummer semua. Kakaknya ada yang sangat rock, ngawarisin ke dia. Kakaknya yang sangat main jazz, ngawarisin ke dia. Jadi dia tuh bisa main apa aja dan jago pisan. Nah, terus jadi buat kami ini adalah warna yang unik gitu. Kalau kami membatasi kita hanya main musik rock ya, karunya gitu. Kalau kita mainin musik metal saja, karunya gitu ya. Biarin aja, udah aja kita main musik gado-gado yang semua orang bisa memberikan. Dan untungnya kami memang lahir di era orang sudah mulai jenuh atas kotak-kotak musik. Jadi
musik-musik funk udah mulai udah mulai sangat hidup di Amerika. Kemudian musik-musik punk juga mulai mulai diprogresifkan gitu kan. Kemudian musik-musik apalagi orang mengawinkan musik metal dengan hip awal-awal tahun 86 87 gitu. Kami mengalami masa-masa itu, menonton masa-masa itu gitu. Dan akhirnya ya udah kita mainkan musik itu, musik alternatif lah orang bilangnya waktu itu ya, rock alternatif. Dan beruntungnya kemudian ada Richard masuk, kemudian karena UU waktu itu keluar. Enggak, waktu itu band itu mainnya di mana, Kang? Nah, sama Harry itu, formasi sama Harry. Formasi sama Harry itu banyak main di kampus-kampus. Jadi main di kampus-kampus, main di sekolah-sekolah, main di acara-acara 17 Agustusan lah ya. Zaman tahun segitu kan memang pensi itu belum sebesar Tarka-Tarka. Iya. Nah, kan dulu paling gede itu Tarka-Tarka dulu kan. Tarka Jalan Sunda bikin acara padat bisa gitu. Terus Buah Batu itu apa? Saninten, mana lagi? Jalan Mangga ya. Itu teh panggung jalan itu teh selalu Agustusan ya, yang besar-besar yang jadi barometer ya. Kalau bisa main di situ berarti kita udah termasuk band top lah di Bandung. Kalau belum jangan berharap gitu kan. Atau kalaupun sudah main di situ tapi belum menjinakkan penontonnya, belum bisa sukses membawa penonton larut dalam pertunjukan, berarti gagal gitu. Jadi di situ memang ujiannya. Jadi kami sibuk dengan acara-acara gitu-gitu ya. Itu berapa lama, Kang? Pendek sekali. Kami main dari mulai saya sama Beng Beng tahun 89, mulai Beng Beng 90-an, 91 sampai 92 saja kalau nggak salah. 93. 93. Berarti Richard masuk 93. Nah, Richard masuk itu Ave lahir 92. Ave lahir 92. Ave 92. Jadi Richard mau masuk ke pas band itu 92. Richard masuk ke pas band? 92. Itu karena apa? Karena Harry-nya kemana? Harry teh orang yang pintar, sekolahnya pintar. Jadi 4 tahun beres kuliahnya teh. 4 tahun beres, kemudian dan dia bersemangat ingin menyelesaikan semuanya tepat waktu dan bahkan lebih tepat dari apa yang diinginkan orang tuanya. Jadi skripsi beres, segala beres. Dia pikir kalau semua sudah beres, saya bisa main musik sekayang saya gitu. Ternyata prediksi itu salah. Jadi setelah dia beres, kalau nanya, "Ari mana band-bandan wae hari digawe?" Itu pertanyaan yang luar biasa memukul dia. Jadi akhirnya dia dapat kerjaan di Jakarta. Tapi nyambung dengan apa yang dia pelajari. Iya, betul. Ya. Dia kan memang peternakan, jadi kerja di sebuah peternakan besar di kalau nggak salah sebuah peternakan besar miliknya Salim Group kalau nggak salah. Jadi perusahaan sangat badak bisa gitu, lain perusahaan kecil-kecilan gitu. Dan akhirnya dia mesti berangkat ke Tangerang waktu itu. Jadi pas ninggalin kami, dan kami waktu itu nemuin teman kecil saya. Jadi saya sama Arisa tuh satu SMP. Dia waktu itu sudah dengan Sahara kan. Kami hanya meminjam ruangannya. Saya manggilnya bahasa kami waktu dari kecil, manggilnya Cai. Plesetan dari Richard, Kucai, ya jadi Richard. Cai, minjem studio lah. Mana nu ngeraman lah, orang kerjain lagu. Gitu. Jadi itu kalimat bahasanya waktu itu gitu. Dia suka senang. Toh di luar dia nggak terlalu sibuk juga jadwalnya dengan bahasa Haranya. Pembantuan bilang nyanyiin lagu gitu. Dia mainin lagu-lagu yang kami sedang bikin tuh. Ternyata Richard mendapatkan kesenangan di situ. Jadi dia bilang orang ngeunah pisan gitu. Ya, menikmati banget itu dengan musik apa yang kita mainkan. Dan itulah yang membuat dia meninggalkan Sahara dan masuk ke pas band. Itu di tahun 92. 92. Berarti pas band itu udah mulai produktif di tahun 92? Iya, sudah mulai. Jadi dari mulai 91 kami sudah mulai rajin ngumpulin lagu, bikin lagu gitu. Udah bikin 91 akhir tuh udah mulai rajin. Cuman seriusnya pas bareng sama Richard? Ya, pas karena ada tempat kan, jadi kita bisa lebih intens ya. Ada ruangan studio yang bisa gonjang-gonjang kapan saja gitu. Terus ngerekam, terus bikin.
menyempurnakan dan sebagainya. Kemudian ada kenal lagi dengan Samuel Marudut, teman kita dari JMR, anak yang punya JMR. Dari JMR kita sering minjam multitek 4 channel. Naon apa yang baheula teh zaman baheula merekna apa? Tascam. Tascam 4 track. Ya bukan yang banyak track yang 4 track. Jadi ngerekam drum heula, track gitu ya. Bass gini vokal terakhir gitu. Jadi dengan itulah kami memulai bikin demo. Lagunya apa Kang? Yang pertama direkam dulu Gangster of Love, Here Forever, Dogma, sama ada 6 lagu kalau nggak salah ada 6 lagu. 4-nya masuk ke album pertama kita, ke album For to the Shape. Nah itu awalnya dari situ ya, karena bertemu dengan Richard itu seperti itu. Terus bertemu dengan label. Nah label itu kami ditolak. Kami keliling seluruh label-label di Jakarta dan alhamdulillah semuanya menolak. Yang bawa 6 lagu itu? Ya, semuanya menolak nyebutnya aya aneh lah, ada yang nyebutnya dan sebagainya, suruh ganti nama dan sebagainya, dan kami nggak mau terima dengan penilaian mereka. Jadi akhirnya Samuel Marudut memutuskan, dia ngasih ide, di Amerika teh jelema mun teu bisa jalan nyeun sorangan cenah. Kumaha carana indie label. Akhirnya kami keliling mencari label-label yang bangkrut di Bandung supaya bisa dapat surat izin produksi. Jadi nggak asal bikin, ya nggak seperti anak sekarang asal nyiun kirimkan itu. Dulu mah kita sangat prosedural, sangat menghargai pada aturan perpajakan pemerintah dan sebagainya. Jadi harus ada labelnya, harus ada usahanya, harus ada izinnya supaya kami punya kekuatan hukum kan. Nah, kami keliling ke label-label yang ada di Bandung waktu itu dan alhamdulillah semuanya nggak ada yang mau menjual labelnya. Walaupun ada label udah mati gitu. Saya ini warisan bapak saya, masa saya mau jual kayak gitu. Jadi punya kebanggaan mereka bahwa bapak saya pernah punya label. Akhirnya kita ketemu dengan Nova Record teh, Tropik teh. Ko Dede. Si almarhum. Ya Tropik. Astagfirullahaladzim. Kotedi. Nah, kami ketemu dengan Kotedi dan Kotedi lah yang akhirnya kami tawarkan untuk bisa bikin produksi. Dan Kotedi dulu menjawabnya dengan sangat bodor gitu. Kalau pikirkan lah cenah gitu ya. Gimana lah lupa saya bahasanya gitu, karena Richard dan Samuel yang banyak berangkat ke Kotedi waktu itu. Akhirnya Kotedi cobaan lah kalau gitu mah cobain aja. Alhamdulillah percobaan ini akhirnya menghasilkan hadiah yang luar biasa. Kami produksi berapa kali dan repeat lagi dan punya keuntungan sangat besar ternyata. Ternyata kaset itu sangat menguntungkan, sangat besar sekali buat kita. Dan pas band nyangkut di sana. Kemudian kami jadi pembicaraan di Jakarta, jadi pembicaraan di Bogor, karena kami cuma berjualan di Jawa Barat saja waktu itu. Jawa dan DKI, nggak seluruh Indonesia karena kemampuan modal nggak ada. Kalaupun mesti seluruh Indonesia kan berarti mesti ngeluarin uang promosi, mesti orang dan sebagainya, kita nggak punya uang untuk itu gitu. Kan waktu awal produksi aja kita masuk studio itu cuma 4 shift. Itu studio mana Kang? Di Jakarta, Triple M. Kita masuk studio itu karena disponsori oleh bapaknya seorang sahabat kami, namanya Om Dodi. Om Dodi ini perusahaannya namanya Biek dulu. Biek kontraktor di Dago. Kemudian dari uang itu kami pergunakan produksi sebisa mungkin agar bisa layak gitu. Kami masuk ke Triple M, kami produksi awal itu cuma sekitar 2000 kaset apa 1.500 kaset saya lupa lah. Cover juga kami buat cover yang sangat murah yang nilainya di bawah Rp100 satu lembarnya. Monokrom saja, biru dan putih. Terus yang produksi juga kakaknya Richard supaya murah lagi. Jadi pokoknya diatur-atur supaya sangat murah aja. Dan ternyata alhamdulillah pasar menyambut dan kemudian kami jadi pembicaraan terutama di radio-radio yang menyiarkan lagu-lagu rock di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Di situ kami kemudian jadi terdengar sampai ke Aquarius Musikindo. Enggak, itu lagu yang mana yang diputerin sama radio-radio rock tuh? Ada itu dari 3 itu, dari album yang mini album pertama.
Ada lagu pertamanya Gangster of Love, lagu keduanya Old Fashioned Sickness, yang ketiganya Here Forever, yang keempatnya adalah Dogma. Cuma satu lagu bahasa Indonesia yang keempat saja, Dogma sisanya bahasa Inggris. Nah ini kemudian ternyata kaset ini sampai ke Pak Iin Aquarius. Jadi Pak Iin rest in peace dulu, yang akhirnya ketika Samuel Mardut datang ke Aquarius untuk mengambil jatah kaset promosi buat radio JMR-nya, ngobrol-ngobrol soal band, Samuel Mardut dengan bangganya, nih gue juga produksi sendiri nih, gitu. Dia keluarin pas band, ternyata Pak Iin buka laci, dia keluarin gue juga punya, gitu. Yang album pas band itu, gue juga punya. Tapi kami pernah satu masa di toko Aquarius di Bandung, di Jalan Dago, kami menduduki best seller kaset. Jadi mereka pikir ini band tidak bertuan, maksudnya bertuan tuh nggak ada label besarnya, ya. Labelnya label kecil gitu, Tropik dan sebagainya. Tapi ini jualannya gila nih, per minggu 500 kaset gitu. Jadi mereka sedang mencari. Jadi mereka punya data, ini band ini gila. Dia tanya data ini, band lu Ted, saling telepon gitu ya. Bukan, ini bukan gua, itu ada anak-anak Bandung katanya mau ikut distribusi. Wah, akhirnya bersambung lah. Bersambut gayung sehingga kami akhirnya kontak dengan Aquarius. Di tahun 93 akhir. Oke, 94 lah ya. Ya, 94 itu kontrak bareng sama Aquarius. Pada akhirnya menemukan label yang besar. Gitu. Dan di situ keluar berapa album kontrakan? Per 3 album kontrak perbaharui. Jadi album kedua Innocentiation, terus Individuality, terus Psycho ID, sampai album terakhir tahun 2008. Tahun 2008 itu selesai bersama Aquarius, dan kemudian kami selesai juga kerjasama dengan Aquarius. Yang terakhir itu berarti album keberapa? Album ke-9. Iya, album ke-9. Album ke-9. Iya ke-9 betul. Ke-9. Berarti prosedurnya betul ya, per 3 album. 3 album selesai, kontrak lagi 3 album. Ya, gitulah. Berarti 9 tahun itu bareng sama Aquarius. Ya. Terus sampai Aquarius sampai 2008 aja. Selesai sampai 2008. Karena nggak setiap tahun keluar album, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun baru keluar album gitu. Nah itu ada ini nggak, Kang? Ada biasa ini titipan juga nih. Pengen denger cerita lucu. Mungkin ada hal-hal yang lucu nih. Setelah masuk ke label itu ada banyak cerita lucu mah. Yang banyak pisaan. Jadi yang mana yang paling lucunya? orang kerehan lah ya. Dari album ini aja, dari album pertama nih. Dari tahun 94. Album pertama itu kerjakan dengan sangat cepat. Itu bukan pakai uang Aquarius, tapi uang kita, uang hasil tapi di studio Aquarius. Tapi bukan di studio Triple M. Tetap di Triple M. Di Triple M kan. Di Triple M itu kemudian saking repotnya kerja kita ini, karena memaksakan diri pengen rekaman, semuanya pengen beres dengan budget sangat minimal, sehingga kita pahit pisan gitu. Drum satu shift, bass dibagi dengan gitar, vokal dibagi dengan backing vokal dan sebagainya. Pokoknya dibikin sangat padat aja. Sampai si Mas Hari Widodo almarhum itu operator 1000 band di Jakarta. Sialan nih gue kerja sama band ini, kentut aja gue nggak sempat. Jadi saking orang mah ini gue beres. Gue kerja gue sama band ini sampai kentut aja gue nggak sempet gitu. Jadi kentutnya tapi kata sempat gitu saking kupaciuna gitu. Itu album pertama tuh apa ini jagoannya, hitsnya? Hitsnya waktu itu di beberapa radio ada lagu yang memutain lagu Indonesia, lagu Dogma nyangkut. Terus lagu yang bahasa Inggris Here Forever, lagu-lagu yang slow di radio yang agak slow, Here Forever nyangkut. Terus lagu-lagu di band di musik-musik yang cepat yang masuk itu Old Fashioned Sickness. Tapi di panggung-panggung yang terkenal adalah Gangster of Love. Jadi empat-empatnya nyangkut. Nyangkut di berbagai segmen lah ya. Ada yang radio, ada panggung pertunjukan gitu. Di pensi-pensi juga termasuk. Berarti itu berselang berapa lama, Kang? Dari 94 sampai 98 kan itu udah 9 album nih. Enggak, sampai 98 itu cuma 4 album. Oh, 4 album. Sampai 98 4 album.
sampai 2008 baru 9 album. Oh, sampai 2008. Jadi hampir 20 tahun kami bersama Aquarius. Hampir berapa tahun tah? 84, Tepika 2008, 8 tambah 20. Enggak, 8 tambah 6, 14 tahun. 14 tahun bersama Aquarius. Gila. Luar biasa. Menyenangkan. Tapi gini Kang, sebelum ngobrolnya diterusin sambil Kang Yuki iya ngopi. Ini roti kukus. Kang Brado. Kang Brad. Nah, kacamata ini berarti mesti nambah minus ini kayaknya. Jadi sambil Kang Yuki makan dan minum buat kawan kreasi, jadi kita punya ini Kang, kita punya programnya itu Stage on the Air. Jadi saya sih berharap mudah-mudahan Pas Band bisa main di acara itu. Amin. Jadi, after hits mudah-mudahan kalau PPKM sudah selesai ya Kang ya, udah bisa. Nah seperti apa kawan kreasi, ini dia. Halo kawan kreasi, mereka dari Kuburan. Saksikan kami di Stage on the Air di Ruang Kreasi TV. Rocket Rockers, saksikan kami di Stage on the Air Ruang Kreasi TV. Follow kami. Nah, saksikan Stage on the Air di Ruang Kreasi TV. Nah, itu kawan kreasi Stage on the Air. Mudah-mudahan PPKM ini cepat berlalu dan Pas Band juga bisa bermain di acara itu, Kang. Amin. Kalau seandainya bertemu waktunya, kalau memang sudah seharusnya pasti bakal kita bertemu lah. Pasti. Gitu. Nah, gitu Kang. Sampai mana tadi Ji? Pertanyaan-pertanyaan yang yang lucu tadi katanya apa yang terjadi ya, maksudnya itulah diantaranya kalau bermain musik itu kadang-kadang ada yang bener-bener di pikirin sampai mateng gitu ya Kang ya. Yang Pas Band lakukan pada saat itu kan karena kentut aja nggak sempat kan kata si sound engineer kan. Berarti kan saking habis ini ngerjain ini terus take ini take itu dalam album pertama berarti ya? Iya, album pertama. Di Triple M. Di Triple M. Jadi kami jatuh cinta ke Triple M, dari pertama sudah dikenalkan pada Triple M, akhirnya kami jatuh cinta pada Triple M. Kami tetap mengerjakan album di Triple M sampai album Psycho ID. Sampai album Psycho ID kami kerjakan di Triple M. Album ke Psycho ID itu album keempat Pas Band. Album kelima, studio Aquarius sudah beres di Pondok Indah. Di Pondok Indah. Itu Aquarius bikin toko besar, bikin studio besar, dan itu idealisnya si bos. Sampai orang lain menjual studio waktu itu paling mahal 1 juta perak. Aquarius paksa menjual studionya 5 juta perak. Persifnya, saking barang-barangnya saking mahalnya. Yeah. Jadi orang lain paling mahal nyewain itu 1 juta ya, tahun sebelum Krismon. Aquarius menjualnya 5 juta. Bayang itu saking ku jeprut alat-alatnya. Mixernya aja harganya 35 ya berapa M saya lupa. Pokoknya angkanya fantastis sekali lah. Angka mixer itu harganya fantastis, semua fantastis, nggak ada yang nggak fantastis di situ. Semuanya fantastis. Gak ada yang murah lah ya. Gak ada yang murah. Semua mic seri untuk recording, semua merek ada. Newman dari seri paling rendah, paling hebul yang dipakai rekaman zaman tahun 60-an sampai paling canggih punya. Terus apalagi mic teh apalagi merek yang terkenal yang buat recording ya, ada 3 merek itu semuanya komplit, ada semua. Jadi tinggal pilih satu-satu. Terus preamp vokal yang tabung dan segalanya macam-macam. Jadi kita saya sampai kalau mau take vokal itu sampai nyobain sampai ngebuang 5 juta rupiah itu hanya untuk mencoba mic. Cek hiji-hiji preampnya ini ya, mic-nya cobain. Cek mana mat. Saya ganti. Cobain semua dengan berbagai macam merek preamp yang ini. Pensiun. Masuk preamp baru.
Datang lagi mic lagi, cobain terus sampai habis, sampai Pika bosen. Ini doang, gue udah mau ngapain lagi nih? Udah bosen nyanyian, udah bosen gitu. Teriak-teriak udah bosen gitu. Ada yang dapat tuh di antara preamp dan mic-nya itu? Banyak banget. Dan semuanya memang punya ciri khas. Ternyata memang kalau ruangan dibuat sangat baik. Yang bikin studionya siapa lupa namanya. Terkenal, itu orang Jepang terkenal. Astagfirullahaladzim, udah nggak inget. Setelah hijrah nama-nama hebat dunia ini udah hilang semua. Diganti dengan kehebatan para sahabat. Ya, jadi semuanya spektakuler. Jadi itu studio itu. Kami diberi tugas oleh jadi bos tuh sangat suka karena pas band ini adalah band yang senang ngoprek macam-macam gitu, gitarnya sering ngoprek, bassnya ngoprek, semuanya ngoprek. Jadi kami adalah band pertama yang rekaman dengan fasilitas hebat itu. Tahun 95. Tahun 98 99. Tahun 9 gitu lah. 98 99. Tapi sementara studio itu kan 95 kan udah ada. Belum. Udah jadi belum. Dibangun itu kalau nggak salah mulai 97. 97 kalau nggak salah mulai dibangun pas Krismon. Pas Krismon naik, dia pusing, bos kami ini pusing karena salah spek sedikit, insinyurnya kan sangat detail ya. Jadi misalnya tembok geser 1 cm ketahuan, dicek frekuensinya nabraknya ngaco nih. Berarti tembok geser salah nih, akustik ruangannya ngaco. 1 set tembok bongkar, ganti. Si Jepangnya pulang ke negaranya karena banyak proyek banyak dunia kan, bikin studio di mana. Nanti ini tembok udah beres, terbang lagi datang ke Indonesia, cek lagi. Oh yang betul nih, oke, set berikutnya gitu. Jadi nggak asal. Berarti berapa lama tuh bikin studio Akuras? Rame, hampir 2 tahun 3 tahun nggak salah, saya lupa. Waktunya pokoknya pas band itu mendapat kepercayaan yang pertama lah ya. Album pertama yang rekaman di situ. Itu di album berarti? Album ke-5 yang Amatere. Tapi yang Amatere bukannya sudah sama Sandi drum ya? Iya, sudah Mas Sandi. Richard tuh tidak menikmati studio baru. Oh, nah makanya jangan dulu ke studio, Kang. Sama Richardnya dulu nih. Jadi sampai ceritanya kayak gimana gitu? Zaman sama Richard mah kami senang sekali. Kami masih punya passionate anak muda ya. Jadi gairah budak morate kami dapatkan semua waktu itu. Kehausan berkarya, kehausan mengeksploitasi nada, mengeksploitasi groove, mengeksploitasi soul, mengeksploitasi bunyi-bunyian. Kami ini orang yang setiap orang punya impiannya dan semua mengejarnya gitu. Jadi hayang kieu kumaha cara dipikiran. Paduli borak beki atau teu beki digawekeun gitu. Si beng-beng digawekeun. Itu juga gitu. Gue pengen gini, bikin komposisi bassnya pengen diginiin, dia bikinnya seenaknya aja gitu. Baru tengok lo yang cocok gitu. Drummer juga sama, kaus gitu. Oh, gue pengen diginiin nih, gue pengen soundnya dibikinin gini, gue pengen drumnya diginiin, gue pengen diituin, wah semua begitu. Dan saya juga sama. Ketika lagu sudah jadi, pitchen. Saya pengen ambil yang ininya, saya ini nulain pitchen, saya pengen pas ganti dengan refnya akan saya ganti dengan yelling doang. Beatnya ternyata beat di sini lagu ini keren. Saya mau ambil nada yang udah ada, saya buang, saya ganti dengan part rap gitu, rapping gitu. Wow, jadi musiknya bisa bener-bener gaduh-gaduh, bisa ekspresi gila-gilaan. Dan itulah yang mengantarkan menjadi ciri khas pas band di era bersama Richard. Ada ini tapi ada musik director nggak? Misalnya ada. Yuk lu nyanyinya gini gitu. Nggak ada. Enggak. Jadi itu memang anak-anak aja. Anak-anak aja asli. Jadi kita ini sangat kompak ketika ngobrolin lagu, ngomongin musik, ngomongin apa, kita sangat kompak. Tapi tetap kan di luar itu kami nggak kompak. Keributannya ada dong. Banget. Pas lagi ngebahas lagu nih. Kami itu nggak kompak di urusan selain musik. Kami ini orang berbeda. Beng-beng sangat homey, Trisno sangat moody. Richard itu orang yang hirupnya ngalir pisan gitu. Ya. Enjoy banget. Saya orang yang sedikit keras kepala gitu. Jadi kami semua orang yang nggak sama. Kami betul-betul orang-orang yang berbeda. Sifat, kelakuan, pikir, visi hidup semua berbeda. Tapi kami ini ketika diuk dalam studio cocokan, ya dengan cocokannya masing-masing kami
punya ruh yang sama, punya soul yang sama, punya kehausan yang sama. Kenapa? Ya itu mah Allah yang nuasi. Saya sekarang saya berpikir begitu setelah saya kenal agama. Saya kalau ditanya, kunaon bisa gitunya? Naon rumusnya? Kami nggak punya rumus. Kami cuma ketemu dengan orang yang cocok dan kami mudah sekali melebur dalam rasa yang sama. Betul. Gitu. Bertemu dengan orang yang cocok. Kesimpulan itu ya Kang ya. Ya. Sampai saat ini mungkin masih Allah pertemukan dengan orang yang cocok. Betul. Yang pada akhirnya sekarang berpikirnya seperti itu. Nah, itu berarti sampai tahun berapa Richard keluar? Richard keluar 99 pulang tur. Kami pulang tur itu 99 bulan November. Waktu itu Lebaran itu jatuh di bulan November. Puasa itu jatuh di bulan November. Jadi kami itu tur kami itu nggak pulang-pulang itu lama sekali. Bisa 2 bulan nggak pulang, bisa 3 bulan nggak pulang. Jadi tur itu tur panjang. Jadi yang sepanjang Jawa, sepanjang Bali gitu dan sebagainya, terus Madura dan sebagainya, nggak pulang-pulang gitu. Long trip lah kalau zaman akhir namanya. Iya, berarti mempromosikan yang 4 album kan? Enggak, udah 5 album. Oh, udah 5. Udah 4 album. Udah 4 album waktu itu. Iya, yang mempromosikan itulah ya yang. Iya, kami pokoknya kami pas band itu mau band yang sangat panggung pisan. Jadi kami itu orang yang menyukai panggung. Jadi biar panggung teh nggak semijah gitu. Oh, main sejam setengah teh, gitu terus energi full di atas itu nggak pernah turun. Oh, kami terakhir tur itu, tur panjang itu kami bersama pas band bersama Padi. Waktu Padi baru 1 album, Padi, kemudian Dr. PM. Dr. PM, Bapak Padi dan kita tur panjang waktu itu. Dari mulai start itu tuh kalau nggak salah startnya di Jawa Timur dulu. Jawa Timur masuk Madura, masuk ke Bali, baru jalan ke barat. Finishnya di Sumatera. Kami pulang dari Sumatera itu 1 atau 2 hari sebelum puasa. Ya. Karena bulan puasa sampai Lebaran libur. Jadi pulang langsung asik dengan hobi masing-masing. Sono kaimah gitu ya. Saya ini orang yang senang pada otomotif. Jadi garasi saya dulu saking konsep otomotif, garasi teh siga bengkel we. Garasi saya panjang, mobil tuh digantung pakai stand jack. Gitu. Berutulan mobilnya telanjang asli, copot semuanya. Kunci-kunci tinggal gantung di tembok teh. Ngopret, nggak bengkel. Jadi kayak bengkel aja. Nggak bengkel aja, bengkel pribadi. Mobilnya ucutan, nggak ada yang nempel di bodi ban mobil teh, semua copotin, kaca semua dicopotin, dicat ulang dan sebagainya. Tiba-tiba manajer saya datang, Ki, masalah, naon? Richard keluar, terus, karena saya teman dari SMP, mendengar kabar itu, serius saya teh. Tapi itu setelah Lebaran? Enggak, lagi puasa. Lagi bulan puasa. Lagi bulan puasa. Saya ngebuburitnya bari ngolong mobil, dia ngoprek mobil. Tiba-tiba Kang ini datang. Bisa keluar sana. Oh, nyanggeus atuh. Kumaha tuh? Nyanggeus kewe ngobrolna sanggeus Lebaran lah. Dah terusin lagi ke bengkel dan sebagainya. Setelah Lebaran, kami ketemuan, silaturahmi sekaligus Lebaran, sambil kami tanya lagi. Cat, kumaha teh? Serius? Ulang serius sih karena dia alasannya waktu itu adalah dia mulai suka pada audio visual kan. Bikin video klip. Udah bikin profile company di Bali dan sebagainya. Udah punya uang besar dari production house-nya. Ini aya bisnis orang mung tinggalkan orang yang serius pokoknya udah. Jadi dia keluar di tahun 99 Desember kalau nggak salah. Sementara jadwal di Januari Februari udah penuh. Jadi kami panik, kami cari drummer yang bisa ngapalin lagu dengan cepat dan bisa ngikutin groove-nya lagu-lagu itu dengan cepat. Berarti sebentar Kang, berarti itu kontraknya kontrak pas kan? Ya. Siapapun di dalamnya. Ya. Gitu. Ya, jadi seandainya Richard tidak ada pun ini masih bisa berlangsung gitu ya si kontrak ini gitu ya. Oke, dan terus dari situ mencari drummer secepat mungkin. Jadi kami hanya punya waktu sekitar 2 minggu untuk kerja lagi, untuk manggung lagi. Kami keluarkan nama, ada 3 orang nama drummer tuh.
kita coba ketiga-tiganya. Dan Sandi adalah orang yang tercepat bekerja. Cepat ngapain lagu, cepat bisa ngikutin gitu. Cepat bisa ngikutin. Karena mungkin dia juga karena instruktur, dia juga karena mobile orangnya gitu, cepat, jadi mesti ke Bandung, mesti latihan, mesti apa, dia catat semuanya gitu. Padahal waktu itu dia di Jakarta ya? Di Jakarta, kelas papalata. Terus, dan orangnya cepat, ternyata satu angkatan. Kita kan seumur, ternyata kita seumur gitu. Jadi heureuy nyambung, guyon nyambung, ngocol nyambung, makan bareng, apa bareng nyambung, udahlah. Kami jalan bersama dia Sandi, tapi kami tidak mau masukkan dia sebagai anggota waktu itu. Kami tunggu, kami masih menunggu sampai Richard bilang bahwa saya tidak akan pernah kembali ke pas band. Gitu. Karena waktu itu kalian pikirnya kan, oh itu dia lagi mempunyai kesenangan lah untuk saat ini kan. Ya, betul. Siapa tahu dia jenuh terus dia balik lagi gitu. Oke. Ya. Ternyata selama 2 tahun dia tidak bosan-bosan. Akhirnya kami mengesahkan Sandi di album ke-6. Tapi Permit bilang sama Richard juga, Richard nggak nanya. Nggak nanya, sempat tanya. Mana bener mau serius deh? Enggak, mau orang mau balik deh gitu. Ya udah akhirnya ya Sandi masuk di album Jengah. Album Jengah itulah baru disahkan studio Aquarius. Iya, lalu studio Aquarius. Dari album 5 udah di Aquarius. Album Jengah itu album 6. Oh, iya, oke. Barulah disahkan pas di album 6 Jadi album 5 itu tanpa drummer. Album ke-5 itu tanpa drummer. Drummer itu semua cabutan. Setiap lagu cabutan. Ada lagu yang dimainin oleh Andri Odang. Drummernya siapa lupa bandnya. The Fly. Terus ada lagu yang dimainin oleh Eno Netral. Terus ada lagu yang dimainin oleh Sandinya juga. Ada yang dimainin oleh siapa lagi? Ada beberapa drummer lagunya. Jadi ada yang dengan drum mesin. Lagu ke-Spin kita itu pakai drum mesin. Jadi tidak ada drummer di album ke-5 itu. Di album ke-5. Album ke-6 baru ada drummer menjadi pas band versi 2.